Bab 1 hanya buku tua. Jangan mati karena jatuh di atas Queen. Seorang anak laki-laki berteriak di lorong. Queen terus berjalan menyusuri koridor sekolah. Pelecehan telah menjadi kejadian sehari-hari baginya, tetapi itu masih mengganggunya setiap hari dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Queen berhenti dan mendorong kacamatanya kembali ke atas karena kacamata itu telah tergelincir dari wajahnya. Dia membutuhkan sepasang baru dan hanya dari melihatnya, Anda bisa tahu bahwa mereka sangat usang. Sisi-sisinya ditutupi dengan selotip dan bahkan tidak pas di wajahnya. Queen kemudian berbalik dan segera memberikan jari tengah. Aku yakin kamu bahkan tidak tahu berapa banyak jari yang aku pegang. Anak laki-laki itu mengepalkan tinjunya dan mulai berlari menuju Queen. Kamu omong kosong level 1. Kapan kamu akan belajar bahwa kamu tidak termasuk di dunia ini? Anak laki-laki itu kemudian menyatukan kedua tangannya dan bola cahaya hijau mulai terbentuk. Ketika dia hanya beberapa meter dari Queen, bocah itu melemparkan tangannya ke depan dan lampu hijau melesat keluar dari telapak tangannya. Queen tidak punya tempat untuk pergi dan seberkas cahaya terlalu cepat baginya untuk menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan menanggung rasa sakit. Saat cahaya mengenai Queen, tubuhnya terangkat ke udara dan dikirim terbang mundur ke dinding koridor. Apa yang terjadi? Salah satu siswa di dekatnya berkata. Apakah mereka berkelahi di hari terakhir sekolah? Kerumunan orang segera terbentuk di luar karena orang-orang tertarik dengan apa keributan itu. Salah satu siswa perempuan berlari ke bagian dinding yang rusak untuk memeriksa keselamatan siswa tersebut. Debu mulai mengendap dan rambut hitam Queen yang agak keriting mulai terlihat. Ketika akhirnya debu semua bersih dan wanita itu melihat siapa itu, dia segera mundur dan melanjutkan bisnisnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika siswi itu kembali ke teman-temannya, Queen bisa melihat bahwa mereka menertawakannya. Aku tidak percaya kamu mencoba membantunya. Saya tidak melihat siapa itu. Gadis itu membalas dengan pipi memerah. Setelah itu, Queen berdiri dan mengangkat kacamatanya dari lantai. Sekali lagi salah satu sisi telah jatuh. Bendungan. Tidak lagi. Itu adalah hari terakhir sekolah bagi Queen dan dia berharap hanya sekali seseorang tidak akan mencoba apapun dengannya. Queen muak dan lelah dan dia juga bukan tipe orang yang mengabaikannya. Dia telah melihat orang-orang yang telah memilih untuk menundukkan kepala dan mentolerir pelecehan dan perlakuan mereka jauh lebih buruk daripada apa yang dia dapatkan. Queen tidak repot-repot tinggal di sekolah seperti siswa lainnya. Saat dia berjalan melewatinya, dia melihat orang-orang berbicara satu sama lain. Beberapa tertawa sementara beberapa menangis berpikir ini adalah terakhir kalinya mereka akan bertemu lagi, tetapi Queen bukan bagian dari semua itu dan dia tidak mau. Ketika dia akhirnya tiba di rumah, Queen segera mulai bekerja. Queen tinggal di apartemen satu kamar tidur yang memiliki ruang yang cukup untuk memuat tempat tidur dan meja tunggal. Ada juga TV yang merupakan bagian dari dinding tetapi Queen hanya akan menggunakannya sebagai kebisingan latar belakang dan tidak benar-benar menonton apapun. Apartemen itu disediakan kepadanya oleh pemerintah karena dia tidak memiliki kerabat yang masih hidup dan masih berusia 16 tahun. Di atas tempat tidurnya ada satu koper yang berisi semua barang-barangnya dikemas dengan rapi. Ketika Queen memasuki kamarnya, dia segera membuka lacinya yang berisi sebuah buku di dalamnya. Itu adalah buku besar tebal yang beratnya sekitar setengah kilogram. Bagian depan buku itu berwarna hitam dan di tengahnya, ada cincin dengan garis-garis yang meletak ke segala arah yang berbeda. Ayo coba lagi hari ini, kata Queen sambil meletakkan buku itu di atas meja. Dia kemudian segera pergi ke tasnya untuk mengeluarkan tabung reaksi kecil yang memiliki cairan bening di dalamnya. Tes 112, asam klorida. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Queen kemudian mulai menuangkan cairan secara perlahan keluar dari tabung reaksi dan ke buku. Sejauh ini tidak ada reaksi. Queen kemudian terus menuangkan seluruh tabung reaksi ke buku tetapi tetap tidak ada reaksi. Queen dengan hati-hati memeriksa buku itu untuk melihat apakah ada kerusakan yang terjadi, tetapi buku itu terlihat sama seperti biasanya. Kegagalan lain. Mengapa Anda tidak membuka? Mengapa ibu dan ayah bahkan memiliki benda ini? 112 kali.
Ini adalah sejumlah cara berbeda yang Queen coba membuka buku itu. Buku itu tidak hanya tidak akan terbuka, tetapi sepertinya juga tidak bisa rusak. Queen telah mencoba membakar buku itu, memotong buku, melelehkan buku itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Queen kemudian pergi berbaring di tempat tidurnya dan menyalakan TV untuk beberapa kebisingan latar belakang. Dia tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang sedang diputar, tetapi suara-suara lain membuatnya merasa tidak terlalu kesepian. TV saat ini disetel ke stasiun berita. Perjanjian damai dengan ras Dalki telah berlangsung selama 5 tahun sekarang, tetapi para pejabat mengatakan bahwa ketegangan meningkat sekali lagi dan kita harus bersiap untuk perang lain. Penyebutan perang selalu ditampilkan di TV tanpa henti sejak hari itu. 30 tahun yang lalu, umat manusia menerima kunjungan dari apa yang disebut Dalki. Mereka tampak seperti manusia kecuali ekor seperti naga dan kulit seperti sisik. Mereka segera menuntut agar umat manusia menyerahkan sumber daya mereka dan ingin menggunakannya sebagai budak. Tentu saja, manusia memutuskan untuk melawan, tetapi mereka dengan cepat menemukan bahwa teknologi modern mereka tidak berguna melawan mereka. Peluru tidak bisa menembus kulit mereka dan untuk tank, Dalki memiliki kapal udara. Setiap pria dan wanita diberitahu untuk berjuang untuk planet mereka dan itu termasuk orang tua Queen. Perang berlangsung selama bertahun-tahun dan Queen tumbuh tanpa tahu seperti apa orang tuanya. Ketika manusia berada di ambang kekalahan, beberapa orang terpilih maju. Orang-orang ini memiliki kemampuan khusus. Mereka mulai berbagi pengetahuan mereka tentang bagaimana mereka memperoleh kekuatan seperti itu dengan harapan dapat membalikkan keadaan dalam perang dan itu berhasil. Meski begitu, Dalki masih kuat dan kebuntuan yang tampaknya tak berujung mengarah pada penandatanganan perjanjian damai 5 tahun lalu. Tentu saja, keserakahan manusia menguasai umat manusia dan alih-alih berbagi kekuatan ini dengan semua orang, pejabat pemerintah berpangkat lebih tinggi memutuskan untuk menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Hanya mereka yang memiliki uang yang bisa mempelajari kemampuan yang lebih kuat sementara yang lain ditinggalkan dengan sisa-sisa. Queen tidak diberi apa-apa ketika orang tuanya meninggal. Pemerintah setuju untuk membayar akomodasi tempat tinggalnya saat dia masih bersekolah, tetapi hanya itu. Ketika orang tuanya meninggal pada usia 10 tahun, seorang agen muncul di depan pintunya dan memberinya sebuah buku. Dia diberitahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dimiliki orang tuanya yang mereka wariskan ketika mereka meninggal. Mengapa dunia begitu tidak adil? Queen bangun dari tempat tidurnya dan mulai berjalan ke mejanya. Dia mengambil kacamatanya yang masih sedikit rusak dan memutuskan dia perlu memperbaikinya. Dia memperhatikan bahwa salah satu lensa sedikit tidak pada tempatnya dan mencoba meninjunya kembali ke bingkainya. "Ayo, masuk saja!" Dia berteriak sambil menekan dengan keras. Lensa tiba-tiba hancur berkeping-keping dan salah satu pecahan kaca menciptakan luka yang dalam di ibu jarinya. "Mengapa dunia membenci saya?" Queen segera mulai membersihkan potongan-potongan kaca kecil dan melihat sepotong telah mendarat di atas bukunya. Saat Queen melepas sepotong kaca itu, setetes darah dari ibu jarinya mendarat di tengah buku. Cincin di sekitar bagian tengah buku mulai bersinar dan tiba-tiba buku itu mulai terangkat ke udara. "Apa yang terjadi?" Buku itu mulai bersinar terang dan bergetar tak terkendali. Akhirnya terbuka dan halaman demi halaman dibalik. Queen tidak bisa mengalihkan pandangannya dari buku yang bersinar seolah-olah dia sedang dalam keadaan kesurupan. Kata-kata yang tertulis dalam buku itu tidak dalam bahasa apapun yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa seperti dia bisa memahaminya. Ketika buku itu akhirnya membalik halaman terakhirnya, buku itu mulai menghilang seolah-olah perlahan-lahan berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, penglihatan Queen mulai memudar. Tubuhnya terasa lemah dan matanya perlahan tertutup. Tapi tepat sebelum dia pingsan, ada satu pesan yang dia dengar. "Selamat, Anda telah diberikan Fea." Tidak dapat mempertahankan kesadaran cukup lama untuk mendengar kata-kata terakhir, Queen pingsan.